Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang menyelesaikan soal tentang maksimum dan minimum. Nah, soal yang dimaksud di sini adalah soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, kontekstual ya. Nah, kita lihat bagaimana menyelesaikan soal tentang maksimum dan minimum. Nah, nilai ekstrim. Nah, ekstrim itu bisa maksimum, bisa minimum. Dia diperoleh dari turunan pertamanya sama dengan 0 ya. F aksen X sama dengan 0 atau dy per dx nya 0. Nah, kemudian nanti kalau soalnya dia berbentuk soal cerita ya. Nah, kalian harus mampu menerjemahkan soal ke dalam model matematika. Jadi harus dibawa ke dalam model matematika dulu. Nah, sebagai contoh seperti ini. Jadi, jumlah dua bilangan adalah 40. Tentukan masing-masing bilangan tersebut agar hasil kalinya terbesar. Nah, kalau ada soal semacam ini, berarti kan harus kita bawa ke dalam model matematika. Nah, harus dibawa ke dalam model matematika kan harus kita misalkan ya ke dalam suatu variabel-variabel. Oke. Nah, di sini misal dua bilangan itu ya, X dan Y. Nah, maka model matematikanya tadi kan dikatakan jumlah kedua bilangan tersebut 40 ya. Jadi ini saya tuliskan X plus Y-nya sama dengan 40. Oke. Kalau X plus Y 40 berarti saya boleh ngubah X sama dengan 40 min Y ya. Ini pindah ruas. X-nya sama dengan 40 min Y. Nah, tadi dikatakan hasil kalinya. Nah, berapa? Tentukan masing-masing bilangan tersebut agar hasil kalinya terbesar. Nah, berarti kita ngolah hasil kali. Nah, hasil kali berarti otomatis X kali Y ya. Nah, kenapa di sini tadi saya bawa ke variabel Y? Nah, misal dibawa ke variabel X boleh enggak? Ya boleh, misal Y sama dengan 40 min X juga boleh. Nah, supaya ini nanti diperoleh variabel yang sama. Jadi X-nya itu saya ganti 40 min Y, dia Y-nya tetap Y. Jadi hasil kalinya ya. Jadi hasil kalinya X kali Y. X-nya adalah 40 min Y diperoleh dari sini. Y-nya dia tetap Y. Kita kalikan 40 kali Y, 40 Y min Y kali Y adalah min Y kuadrat. Nah, ini adalah hasil kalinya. Nah, pertanyaannya tadi, tentukan dua bilangan tersebut agar hasil kalinya maksimum. Nah, maksimum berarti kan dia menggunakan nilai ekstrim. Nah, agar hasil kali maksimum berarti nilai ekstrimnya, turunan dari nilai ekstrimnya sama dengan 0. Nah, tadi nilai ekstrimnya kan 40Y min Y kuadrat. Nah, kita turunkan berarti 40 min turunannya Y kuadrat 2Y ya. Jadi ini pindah ruas, 40 sama dengan 2Y, berarti Y-nya ketemu 20. Oke, kalau Y-nya ketemu 20, nah kita masukkan nilai Y ini ke dalam persamaan X yang diperoleh di slide sebelumnya tadi. Tadi kan X sama dengan 40 min Y, ya sudah, berarti 40 dikurangi 20. X-nya adalah dia juga sama 20. Ya, jadi dua bilangan tersebut adalah 20, baik nilai X maupun nilai Y. Nah, untuk contoh berikutnya, sebuah roket ditembakkan ke atas mencapai tinggi H meter setelah T detik. Dirumuskan dengan HT adalah 400 T min 5T kuadrat. Berapakah tinggi maksimum roket tersebut? Nah, dari sini ketika kita menggunakan konsep turunan, kita punya HT-nya ini. Nah, sekarang saya tanya, turunan pertamanya berapa? Turunannya 400 T, 400, turunannya min 5T kuadrat, dia berapa? Ya, 10T. Ini adalah turunannya. Nah, sedangkan untuk nilai ekstrim, nah tadi yang ya berapakah tinggi maksimum roket? Nah, tinggi maksimum. Jadi kita menggunakan turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, saya tulis di sini 400 min 10T sama dengan 0. Berarti 400 sama dengan 10T, berarti T-nya berapa? Nah, T-nya adalah 40. Ini baru ketemu T ya. Kan pertanyaannya kan tinggi maksimum. Nah, ini baru
T penyebab nilai ekstrimnya. Penyebab nilai ekstrimnya ini, titik penyebab nilai ekstrim. Nah, sekarang untuk menentukan tinggi maksimum, kita kan punya fungsi HT. HT-nya ini. Kalau titik penyebab maksimumnya adalah 40, nah berarti HT-nya ini kita masukkan H40 di sini. Ya. Sudah tinggal kita hitung biasa, ini 16.000 dikurangi 8.000. Nah, adalah 800 meter. Jadi tinggi maksimum roket tadi adalah 800 meter. Oke, selanjutnya ada contoh 3. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya ini. Rp1.000 per hari. Ini biaya Rp1.000 per hari dalam X hari ya. Pertanyaannya adalah biaya minimum penyelesaian pekerjaan tersebut. Nah, jawab. Jadi ini misal biaya ya. Saya misalkan berarti biaya adalah BX. Biaya BX adalah, kenapa dikali X? Karena ini kan X hari ya. Jadi X saya kalikan ini biayanya. Nah, X saya kalikan ini berarti diperoleh X kali 4X, 4X kuadrat, X kali 160, 160X, dan X kali ini tinggal 2000. Nah, ini adalah BX-nya. Nah, ketika saya mau mencari turunan pertamanya B aksen X, ya udah tinggal kita turunkan aja. 4 kali 2 8X, ini turunannya adalah 160. Jadi 8X min 160. Nah, kita mencari jumlah hari minimumnya dulu ya. Nah, kan pertanyaannya adalah biaya minimum penyelesaian pekerjaan tersebut. Nah, selama berapa hari? Berarti kita nyari harinya dulu. Nilai ekstrim berarti kita gunakan turunan pertamanya sama dengan 0. Tadi turunan pertamanya adalah 8X min 160 sama dengan 0. Berarti di sini diperoleh 8X sama dengan 160. Berarti X-nya berapa? Ya, X-nya adalah 20 hari. Nah, 20 hari. Nah, biayanya berapa? Nah, dia titik ekstrimnya ada di 20 hari. Jadi biaya minimumnya, nah, kita masukkan aja berarti B20 ya, karena X-nya 20. Tadi punya BX-nya ini berarti B20-nya tinggal kita hitung. Nah, ketemu 400. Nah, kok 400 saja pula? Tadi di soal dikatakan sekian ribu rupiah per hari. Berarti ini 400.000 rupiah per harinya. Biaya minimumnya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kalau sudah, silahkan kalian bisa mencoba di buku masing-masing. Ada 2 nomor yang harus kalian coba dan kalian kerjakan. Ya, jangan lupa nanti dibawa ke dalam model matematika. Sebidang tanah sepanjang tembok akan dipagari untuk peternakan ayam. Jika kawat yang tersedia ini dan peternakan itu dibuat dengan persegi panjang. Nah, persegi panjang, tentukan ukurannya akan diperoleh daerah dengan peternakan yang seluas-luasnya. Oke, jadi kuncinya ada di ini, persegi panjang. Nah, lalu ada luas. Ya, tentukan ukurannya, diperoleh seluas-luasnya. Ya. Lalu selanjutnya, untuk memproduksi X unit barang per hari diperlukan biaya ini. Nah, ini biayanya. Ya, jadi ini udah dalam biayanya. Kalau tadi kan produksinya banyaknya toh, ini udah dalam biayanya. Nah, jika barang itu harus diproduksi, maka biaya produksi per unit paling rendah tercapai bila per hari produksi berapa unit. Nah, nanti silahkan. Bisa jadi berbeda dengan caranya tadi, dipahami dulu permasalahannya. Oke, kalau sudah, saya akhiri kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.